Oke, selamat malam teman-teman. Baik lagi sama saya Panggaluari. Jadi market pada merah. Oke, jadi apa nih yang harus kita lakukan gitu. Tapi sebelum itu sekali ini saya nggak lagi membahas kondisi market sih, karena saya membahas suatu yang menarik. Token yang udah tepat di depan mata teman-teman adalah token si Raca atau Radio Caca. Sebenarnya saya ini udah beli Raca dari harga yang paling bawah sih. Waktu itu listing masih harga 7 gitu, mungkin pakai duit yang sedikit, nggak banyak juga waktu itu, karena waktu itu Raca kalau kita bilang proyeknya memang bagus tapi masih koin micin gitu. Tapi yang sekarang kita lihat Raca itu udah bukan koin micin lagi gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di ini materi yang udah saya siapin BTW, kalau kita ngelihat di coin market cap, Raca sekarang itu udah masuk 210 teman-teman gitu. Nah, menarik banget, sangat menarik banget. Dan dia juga termasuk metaverse. Dan juga yang proyek yang dia kerjakan selain metaverse juga ada NFT. Ya ngomong-ngomong soal metaverse dan NFT, banyak banget hari ini di saat kondisi market merah, kayak koin-koin seperti Gala, Manaland, Sandbox gitu itulah teman-teman, yang berbasis metaverse. Dia itu seolah ngelawan gravitasinya. Biasanya tuh BTC kan kalau turun ngajak-ngajak, tapi ini para metaverse nggak mau. Gue nggak mau dah ikutan gitu. Oh ya, balik lagi ke topik. Eh, Dulu saya beli Raca, ini peringkatnya masih 2000-an. Dan yang menarik adalah sekarang udah 210. Jadi hari ini itu saya mau ngebahas Raca mulai dari hulu ke hilir, yaitu fundamentalnya dulu seperti apa, dan juga teknikalnya apakah masih layak beli, dan kalau beli itu enaknya di harga berapa gitu. Tapi balik lagi, ini bukan financial advice atau ajakan jual beli di aset beresiko seperti kripto gitu. Jadi keputusan tetap di tangan teman-teman. Pertama-tama saya bahas Raca ini udah 3 juta orang yang mantau, 3.600.000 teman-teman. Banyak banget, yang pastinya dia udah bukan koin micin lagi dengan peringkatnya yang segini. Dan yang paling penting adalah dia sudah diaudit sama Certik. Seperti itu. Yang pertama. Lanjut ya. Di sini mungkin ada apa itu Radio Caca. Tapi simpelnya itu saya mau ngejelasin Radio Caca pakai bahasa saya. Pertama, kita bisa ngelihat di blog saya sendiri, saya udah nulis waktu kemarin. Ya, sekalian promo teman-teman. Jadi langsung aja. Koin Raca itu sebenarnya adalah native token yang untuk tata kelola dunia universal metaverse gitu. Buat universal metaverse-nya dia yang bakal ngebuild koloni di Mars. Jadi rencananya itu nanti di metaverse-nya itu kayak kita bisa ngerasain gimana sih penampakan tinggal di Mars gitu. Jadi kayak let's say VR gitu ya teman-teman, kayak VR yang bakal dibangun si Raca itu sendiri. Lebih jauh dari itu, Raca sendiri punya NFT market juga bakal dan bakal develop game yang saya bilang tadi, play to earn, yang namanya Metamon juga. Nah, sampai situ paham ya. Jadi kalau misalnya ini saya bahasa sederhanainnya, gampangnya metaverse itu dunia virtual di mana kayak sosmed gitu, di mana kita bisa hidup di dalamnya dengan identitas berbeda. Ya simpelnya mirip sosmed, cuman jadinya kayak VR gitu. Nah, apa hubungannya jelasin metaverse sama Raca terus? Jadi pertama nih, kenapa metaverse itu jadi booming ya? Singkatnya tadi itu saya bilang tadi, metaverse itu booming karena pertama karena Mark Zuckerberg yang ganti nama Facebooknya jadi Meta. Jadi Mark itu punya visi ke depannya untuk gimana ya, dunia itu bakal tervirtualisasi, istilahnya seperti itu. Jadi mendadak kripto-kripto seperti Manaland, Sandbox udah saya tulis. Banyak sih kayak Gala dan lain-lain itu dia ningkat tinggi. Oh iya, tadi ngomongin Gala ya teman-teman. Dia itu 1 minggu ini ningkat segini, 210%, ya 173%. Harusnya ini 210% ya tadi siang. Oke. Baik lagi ke topik bahasan. Jadi kripto-kripto berbasis metaverse ini cocok banget buat di trade atau diinvestasikan jangka panjang, karena ya teknologi selalu berubah dan kita lagi masuk masa transisi dari setiap teknologi, dari yang kita digital terus tiba-tiba ke virtualisasi. Mungkin itu bisa jadi 10 tahun ke depan gitu. Istilahnya masih layak diikutin, dan apa ya, kalau kita ngikutin ini nggak telat gitu.
banyak banget yang bisa kita investin selain Raca, tapi di sini saya cuma mau bahas soal Raca ya. Jadi konsep gagasannya itu karena Mark Zuckerberg berkata, kami melihat kemajuan teknologi sebagai komunikasi yang awalnya itu lebih alami, mungkin kayak berupa teks doang, terus ada kayak visual karena kita udah ada di era smartphone, terus tiba-tiba ada peningkatan lagi, orang-orang koneksinya makin bagus, akhirnya video itu berkembang. Kalau teman-teman flashback mungkin di generasi saya sekarang umur 22, mungkin bagi teman-teman yang 10 tahun ke belakang itu masih jadi anak warnet. Di warnet kalau kita streaming YouTube nge-lag banget gitu. Dalam jadi kayak gitu intinya. Nah, di momen ini semua koin berbasis virtual atau metaverse makanya booming. Simpelnya gitu. Jadi itu fundamentalnya Raca, teman-teman. Jadi dia akan mengerjakan proyek yang pertama berbasis gameplay to earn, NFT juga ada NFT market di sana, dan juga ada USM metaverse gitu. Ya mengerjakan proyek metaverse juga. Nah, ngomong-ngomong soal itu, kita masih ngomongin fundamentalnya ya, teman-teman. Dia itu coin market cap di Twitternya resminya, the top 20 most viewed metaverse project di coin market cap. Salah satu yang paling banyak adalah Raca, disusul sama Manaland, yang Mana Decentraland tuh yang sekarang tuh juga lagi ngelawan gravitasinya si BTC, dia nggak mau ikut diajak turun. Terus ada lagi Blocktopia, dan ini juga ada lagi kesayangan teman-teman Aksi, Sandbox mungkin, Engine, dan banyak lainnya. Tuh teman-teman, saya close. Oke. Di Radio Caca sendiri, ini kita bisa lihat white papernya, token distribusinya seperti ini. Jadi kenapa kita perlu ngelihat buat kita yang mau invest. Jadi itu penting banget teman-teman, buat kita tahu seberapa supply tokennya, berapa yang di burn bakalan berapa, dan future investor dapat jatah 8%, tim dan developmentnya 6%. Nah ini yang paling penting teman-teman, untuk menghindari rug pull atau rug pull Ponzi teman-teman, alias ya penipuan, kita bisa bahasa simpelnya kita bilang penipuan. Jadi buat menghindari penipuan kita juga harus melihat berapa persen yang didistribusikan buat tim. Kalau terlalu banyak, misal 50% ke atas, ya teman-teman harap-harap cemas, karena berarti koin itu bisa dikontrol gitu. Dan ini apa maksudnya 3-year vesting schedule? Kalau di dunia persahaman yang saya tahu, vesting schedule itu semacam bagi-bagi gitu. Bagi-bagi apa? Bagi semacam dividen lah gampangannya gitu. Vesting schedule kalau di saham biasanya 4 tahunan. Dan kalau di kripto macam-macam sih. Vesting schedule-nya di sini ditetapkan 3 tahun gitu. Dan ini marketing untuk operationnya 6%, eco partnernya 4%. Jadi kalau misal nih kita total nih, ini intinya yang buat tim ya, 12 tambah 4 teman-teman, berarti 18% buat timnya istilahnya gitu. Itu untuk white papernya sendiri. Oke, langsung sebentar. Oke, langsung aja kita bahas teknikalnya. Oke, kita move teman-teman. Kita bahas teknikalnya. Kita mulai dari time frame daily teman-teman. Oke, jadi buat yang kalian nyimak blog saya mungkin itu ada titik supportnya, tapi itu saya update-nya kemarin karena di technical analysis itu it's okay buat kita ngerevisi analisa kita gitu, untuk kita menentukan titik support baru gitu. Saya sendiri belum beli karena belum menyentuh titik support, belum serok lagi maksud saya, karena belum menyentuh titik support yang saya harapkan. Nah di sini kita bisa ngelihat, kita ngomongin mungkin mulai dari chart pattern-nya dulu teman-teman. Yang menarik adalah si Raca ini kita lagi ngebentuk yang namanya ascending broadening wedge pattern. Jadi seperti apa itu? Seperti ini. Saya udah siapin materinya, ascending broadening wedge pattern. Jadi dimana ketika pola ini terbentuk, kita bisa ngelihat ini seperti kayak toa atau megapun gini. Bentuknya gede ke atas gitu. Dia ada potensi terjadinya penurunan sebelum dia akhirnya breakout gitu teman-teman ya. Itu untuk analisa chart patternnya. Jadi di sini kemungkinan kalau dari analisa saya dia akan turun dulu di level ini. Ini ada di sini kita bisa lihat, mungkin saya kotakin dulu ya teman-teman ya. Sini kita bisa lihat di sini dia sempat nge-create base di area, bentar teman-teman, saya persempit dulu. Nah dia sempat di 0,003 dolar. Jadi mungkin dia akan nantinya dia akan terreject di area ini, terkonsol dulu sebelum dia akhirnya
nge-retest teman-teman untuk nge-break trendline-nya ini dan dia akhirnya mengalami penguatan lagi gitu loh. Well, itu kira-kira teman-teman. Kalau untuk dari si chart pattern-nya sendiri gitu. Tapi yang menarik yang saya juga lihat di sini adalah kita balik ke time frame 4 jam ya teman ya. Kita ke time frame yang lebih kecil. Jadi saya kalau menganalisa itu lebih pakai time frame yang lebih besar karena kalau buat long atau mid term itu lebih valid teman-teman. Lebih oke gitu. Sorry. Susah banget nih. Ntar. Saya sering lupa kalau di samping itu udah saya kasih shortcut gitu. Nah, kita bisa ngelihat di sini. Ini yang saya temukan di time frame 4 jam ini cukup menarik teman-teman. Jadi istilahnya kita lagi kita bisa lihat. Ntar. Oke, kita tarik dari higher high-nya. Terus kita cari dari lower high-nya sebelumnya. Kita bisa melihat kita setelah mengalami kenaikan, kita melihat ada penurunan tajam dan kita ngebentuk yang namanya falling wedge pattern teman-teman. Jadi falling wedge pattern itu adalah pattern yang menandakan ini pembalikan arah untuk menuju bullish. Jadi setelah dia koreksi cukup dalam, ya seperti ini contohnya, seperti ini. Kalau buat teman-teman yang pengen lebih tahu seperti ini. Nah, ini adalah bisa dikatakan dia adalah falling wedge pattern. Kalau yang pertama tadi adalah ascending broadening wedge pattern. Beda teman-teman. Jadi ini menandakan kita bisa berpotensi untuk melanjutkan penguatan lagi di time frame 4 jam. Tapi kalau menurut analisa saya pribadi teman-teman, dari pandangan saya, ini akan melanjutkan kenaikan dan dia akan terkonsol dulu, tapi tetap akan melanjutkan penurunan untuk fase korektifnya dia sebelum dia melanjutkan penguatan. Jadi itu adalah hal yang wajar karena buat untuk bisa ngepam balik harga kita butuh harga yang bagus, cukong juga butuh harga yang bagus gitu. Kalau untuk dari EMA-nya sendiri, kalau misalnya kita pakai EMA 21, bentar saya pakai langsung aja template EMA sakti saya. Ini saya pakai EMA 21 sama EMA 33. EMA 33-nya saya close, tinggal 21. Kita pas ada di dinamik EMA-nya, yang EMA ini juga bisa berfungsi sebagai dinamik supportnya kita gitu ya. Jadi buat mungkin teman-teman yang udah ngerasa cocok dengan harga ini, pengen beli, tapi saya tetap gak rekomen gitu. Karena kalau saya ngelihat kita ada base di sini gitu, kemungkinan kita masih bisa koreksi di area ini untuk raca sendiri ya. Tapi balik lagi keputusan di teman-teman, jangan sampai nanti teman-teman nggak beli tiba-tiba ternyata terbang gitu loh. Karena balik lagi ada setiap analisa punya probabilitas gitu loh. Tapi analisa ini kita jadikan buat referensi aja gitu. Atau jadi begitu teman-teman. Jadi di sini ada area support yang cukup kuat. Kita balik lagi ke time frame 4 jam buat kita yang mungkin ngelihat di waktu yang lebih kecil. Di sini teman-teman, dia sempat create base. Coba kita tarik sampai di sini. Ini bisa kita jadikan di titik 0,5, sekitar 0,005 dolar itu bisa kita jadikan sebagai titik support kita yang satu, dan ini titik support kita 2. Jadi sebentar teman-teman, saya kasih kuas saja biar cepat. Ini bisa jadi S1 kita, support 1 kita, ini bisa jadi S2 kita. Jadi support kedua kita gitu. Jadi kalau kayak saya di harga 0,04 ini bisa jadi support kedua, di harga 0,005 ini adalah support pertama kita gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ngejaring harga, ini adalah area yang direkomendasikan. Tapi itu hanyalah analisa saya teman-teman, pandangan pribadi. Ini bukan financial advice dan bukan ajakan untuk membeli suatu aset beresiko, sekali lagi gitu. Mungkin saya delete dulu ya ini ya, ganggu banget. Oke, jadi ini adalah area supportnya yang dari tadi kita tentukan. Oke, sekarang kita mau menganalisa secara teman-teman, di indeks kekuatan relatif atau RSI-nya bahasanya gitu. Di RSI sendiri ini cukup menarik sebenarnya.
kita lagi ngebentuk suatu pelemahan di momentum indikator RSI-nya, pelemahan. Tapi sebenarnya kalau kita tarik sebuah trendline, kita itu sebenarnya lagi ada di sebuah trendline ascending, yaitu istilahnya menguatnya ke atas gitu loh. Seperti ini teman-teman ya. Kita itu lagi ada di trendline ascending lah. Terus apa hubungannya nih sama yang namanya si RSI-nya gitu. Oke, jadi begini teman-teman. Bisa kita lihat di sini dia di RSI-nya, dia dari lower high-nya dia malah create lower low. Sedangkan di sini dari lower low-nya dia nge-create semacam lower high. Oke. Jadi caranya seperti ini, kita tarik pas di sini. Nah, sama-sama 7 November ya teman-teman. Di sini kita juga ada semacam lower high, di RSI-nya ada lower high di tanggal 7 November. Di sini create lower low ya teman-teman. Nge-create higher low maksud saya. Nah, kita bisa cek di sini. Nah, di sini adanya terjadi divergence. Jadi apa itu divergence? Saya nggak bosan-bosan ingetin teman-teman. Jadi divergence itu adalah sebuah saya bilangnya pattern ya, pembalikan arah dari momentum indikatornya. Apakah ini valid? Jawabannya enggak, tapi ini bisa jadi leading indikator teman-teman untuk mengambil keputusan. Berarti kalau tandanya seperti ini, saya nggak bosan-bosan lagi biar teman-teman ingat RSI divergence. Nah, kalau tandanya seperti TOA itu artinya adalah bullish continuation. Bentar, ini teman-teman ya. Nah, seperti TOA, ini namanya hidden bullish divergence atau continuation. Apa itu continuation? Continuation adalah lanjutan bull gitu. Kalau regular ini adalah pola pembalikan. Jadi dari harga turun, RSI-nya naik, itu pembalikan berarti kan. Kalau di sini harganya naik, ininya nge-create lower low-nya ketemu lower high. Kalau ini lower high ketemu lower low, simpelnya seperti itu teman-teman. Jadi ada perbedaan gitu. Jadi akan melanjutkan penguatan. Jadi menurut saya apakah Raca masih layak? Jawabannya buat teman-teman yang trading ini dari kacamata saya, ini masih layak banget untuk ditradingkan, apalagi dibuat invest. Nggak ada salahnya buat teman-teman, tapi balik lagi bukan financial advice. Oke, jadi itu sih kira-kira yang bisa saya bahas dari Raca ini. Untuk potensi kenaikannya ini jelas masih bisa banget, karena mengingat market cap Raca itu sekarang di urutan 210 dengan total nilai market cap berapa nih teman-teman? 22 triliun gitu. Jadi kemungkinan kita mungkin masih bisa masuk. Apakah bisa masuk 100 besar? Ya, jawabannya bisa. Mungkin kalau kita udah masuk 100 besar, berapa harga Raca? Wah, itu menarik banget. Yang jelas mungkin kalau dari saya sendiri mungkin kita bisa menyentuh di area ya let's say itu 500 sampai 1000 teman-teman gitu. Tapi ya we'll see, bisa jadi lebih gitu loh. Nah, oh iya, saya kemarin di blog saya bahas di tempo 4 jam, nggak perlu saya nganu lagi sih teman-teman. Mungkin bisa teman-teman lihat di sini. Di sini juga ada divergence sama. Nah, seberapa besar potensi Raca? Ini kalau dari analisa saya kemarin, biar saya nggak ngulang-ulang teman-teman ya. Di blog saya untuk target terdekat adalah di area Fibo extension 1,618 ada di 0,012 dolar, yang which is itu sekitar pokoknya sekitaran segitu. Oke. Jadi mungkin itu aja dari Raca teman-teman. Buat teman-teman yang ingin trading, ini adalah area-area yang disarankan. Sudah saya highlight tadi. Jadikan analisa saya ini sebagai media edukasi teman-teman dan pelengkap sarana analisa teman-teman. Ingat, pelengkap sarana, bukan pengambil keputusan jual atau beli suatu aset beresiko. Kurang lebihnya seperti itu. Barangkali teman-teman melihat ada sebuah pattern yang lain atau ide-ide yang lain, boleh silahkan teman-teman komen mungkin nanti. Jangan lupa kalau kalian suka video ini, like, share, and subscribe teman-teman sekali lagi untuk membantu channel ini biar terus update tentang sinyal-sinyal dan beberapa analisa tentunya di kripto, dan mungkin kedepannya nanti saya juga akan ngebahas soal forex. Please like, comment, and subscribe teman-teman. See you in next update. Berikutnya mau update apa lagi? Mungkin malam ini langsung saya update juga. Oke,
Salam take profit.